kita mentadabburi satu ayat dari surah Al-Kahfi yang pada malam hari ini sampai pada ayat 52. Surah Al-Kahfi ayat 52. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama, karena tadabbur dimulai dari tilawah ayat yang ditadabbur. Surah Al-Kahfi ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya alladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Shadaqallahul azim. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya alladzina za'amtum. Dan ingatlah pada hari ketika Tuhanmu berfirman, ketika Allah berfirman, nadu syuraka'iya alladzina za'amtum. Panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu sangka, yang kamu klaim bahwa mereka itu sekutu-sekutuku. Ini terjadi pada hari kiamat. Orang-orang yang ketika di dunia menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya. Ada yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Ada yang menyekutukan Allah dengan harta dunia. Dan ada yang menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Maka ketika hari kiamat terjadi, orang-orang yang menyembah selain Allah itu diperintah oleh Allah. Kata Allah, nadu syuraka'iyal ladzina za'amtum. Panggillah olehmu yang kamu klaim mereka itu sekutu-sekutu aku, kata Allah. Fada'auhum, lalu mereka memanggil mereka. Maksudnya, lalu para penyekutu itu memanggil sekutu-sekutu mereka. Falam yastajibu lahum. Lalu sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Sekutu-sekutu itu tidak memenuhi panggilan mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa. Dan kami jadikan
untuk mereka tempat kebinasaan. Dan kami jadikan antara mereka, yakni antara penyekutu dengan sekutu-sekutu mereka, pemisah, jurang pemisah. Jurang pemisah yang membawa pada kebinasaan. Ayat ini berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita akan adanya hari itu, akan adanya hari di mana kesetiaan, di mana setiap ikatan terbukti kuatnya, di mana setiap ikatan terbukti kuatnya, di mana setiap sandaran memberikan manfaat atau tidak. Saat apa? Yaitu saat krisis. Saat krisis itu adalah hari kiamat. Manusia menjalin hubungan dengan harta karena bersandar, karena meyakini, karena berharap hartanya akan menyelamatkannya. Manusia bersandar kepada pemimpin-pemimpin mereka karena berharap pemimpin-pemimpin mereka dapat menolongnya pada saat krisis. Bahkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah juga karena berharap Tuhan-Tuhan itu akan menolong mereka saat krisis. Maka ternyata pada saat krisis itu, yaitu pada hari kiamat, di mana tidak ada seorang pun manusia kecuali membutuhkan pertolongan. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun hari ini yang masih bersandar kepada hartanya, yang masih bersandar kepada kekuatannya, yang masih bersandar kepada banyaknya pengikut, yang masih bersandar kepada hal-hal lain selain Allah, maka saatnya untuk melepaskannya. Jangan sampai baru menyadari bahwa semua itu tidak berguna, nanti saat krisis itu. Lepaskan semua itu hari ini, maka tidak akan ada penderitaan nanti di akhirat karena hanya Allah saja. Kita hanya mengadakan hubungan dengan Allah saja. Kita hanya meminta kepada Allah saja. Semakin tidak ada yang lain selain Allah, maka semakin mendapatkan pertolongan di hari krisis itu, yakni hari kiamat. Orang-orang yang menyembah berhala tidak akan pernah meraih keberhasilan, tidak akan meraih harapan-harapan dari berhala-berhala itu. Justru waja'alna bainahum maubiqa. Waja'alna bainahum maubiqa. Kata sebagian tafsir, waja'alna bainahum maubiqa itu artinya kami menjadikan, kata Allah, kami menjadikan hubungan mereka, hubungan penyembah berhala dengan berhala-berhala mereka, menjadikan hubungan itu maubiqa, alasan kebinasaan mereka. Hubungan-hubungan selain Allah,
hubungan-hubungan dengan selain Allah itu menjadi alasan kebinasaan pada hari kiamat. Lepaskan seluruhnya dari hati sangkutan-sangkutan dunia, agar jangan sampai ada dalam hati kita selain Allah, karena sangkutan-sangkutan itu, apapun itu, akan menjadi alasan maubiqah, dijadikan oleh Allah alasan kesengsaraan, alasan kebinasaan mereka. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'iyal ladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Apakah di sana guru kita Kiai Haji Bahtar Nasir ada bersama kita? Baik. Nah, ayat ini satu rangkaian dengan peristiwa-peristiwa kiamat yang disebutkan dalam surah Al-Kahf ini. Coba kita lihat dari mulai ayat 47. Dari mulai ayat 47. Kiamat disebut sebagai Yauman Nusayyirul Jibal, hari di mana gunung-gunung diperjalankan. Wataral arda barizatan, hari kiamat adalah hari di mana bumi terlihat rata. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan dan tidak ada yang tertinggal seorang pun. Di ayat 47. Hari kiamat disebutkan dengan hari-hari yang demikian. Hari gunung-gunung diperjalankan, hari bumi terlihat rata, hari seluruh manusia dikumpulkan dan tidak tertinggal seorang pun. Di ayat yang ke-48, wa'uridu ala rabbika saffa. Hari kiamat adalah hari di mana manusia dibawa menghadap Allah dengan berbaris. Dibawa ke hadapan Allah dengan berbaris. Lalu di ayat yang ke-49, hari kiamat adalah hari di mana buku catatan amal diletakkan, diberikan, lalu terlihat orang-orang yang berbuat dosa ketakutan. Hari kiamat adalah hari di mana tak satu pun dosa kecuali diperhitungkan. Sebaliknya juga tak satu pun amal baik kecuali semuanya diberikan balasannya. Lalu pada ayat yang ke-52 ini, hari kiamat adalah hari di mana Allah panggil, di mana Allah perintahkan manusia yang menyekutukannya memanggil sekutu-sekutu itu. Lalu tidak ada satupun yang menjawab dan memenuhi panggilan itu. Justru setiap hubungan antara yang menyekutukan dengan sekutu-sekutu mereka menjadi alasan kehancuran mereka. Jadi ayat-ayat ini adalah tentang hari kiamat, peristiwa hari kiamat nanti yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Adapun di ayat yang ke-50 juga di ayat yang ke-51 itu mengisahkan
atau menjelaskan mengapa ada manusia yang pada saat krisis itu, yaitu pada hari kiamat itu justru malah sengsara. Musyfiqina mimma fih, ketakutan melihat isi kitab yang diberikan kepada mereka. Yauma tublas sarair, di dalam surah At-Tariq itu, hari kiamat adalah hari semua rahasia dibongkar. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, kecuali semua diperlihatkan. Semua aib-aib dibongkar saat itu, dosa-dosa dibongkar saat itu, sehingga bukan hanya saja tersiksa, tapi juga malunya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan seluruh makhluk. Nah, yang menyebabkan manusia terjebak dalam perbuatan dosa itu karena mereka menjadikan setan dan zurriyatahu, menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin, sebagai penolong selain Allah, yang mestinya iblis dan keturunan itu dijadikan musuh, bukan dijadikan teman. Maka teman itu, yakni iblis dan keturunannya, itulah yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mati dalam keadaan masih menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai penolong, maka nanti pada hari kiamat orang seperti itu adalah termasuk orang yang diperintahkan oleh Allah, nadu syuraka'iyalladzina za'amtum, panggillah olehmu sekutu-sekutu itu yang kamu klaim mereka adalah sekutu-sekutu aku, kata Allah. Ini penderitaan, ini tentu kesulitan yang tidak akan pernah ada kesudahannya. Maka insya Allah surah Al-Kahfi ini ketika kita baca, ketika kita tadabburi, maka semakin menerangi jalan kita, menerangi hati kita, membersihkan hati kita dari sekecil-kecil kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesyirikan itu apakah besar ataupun kecil, maka akan terasa penderitaannya nanti ketika Allah mengatakan waja'alna bainahum maubiqa, setiap kesyirikan sedikit apapun itu akan menjadi alasan kebinasaan dan kehancuran.